Oke, setelah kita tadi membahas mengenai pentingnya kegiatan belajar mengajar yang kreatif dan bagaimana otak kita memproses informasi yang kita pelajari, nah sekarang kita akan membahas variasi metode belajar kreatif. Setidaknya ada 6 kategori metode belajar kreatif. Yang pertama itu bercerita atau storytelling. Ini bisa dengan mendongeng, diskusi, atau bisa juga menggunakan panggung boneka. Nah, yang kedua yaitu menggunakan alat peraga. Alat peraga ini bisa kita buat sendiri atau mungkin juga dari barang-barang yang ada di sekitar kita atau mungkin dari barang-barang bekas atau bisa juga dengan barang-barang formal atau yang ada di laboratorium. Kemudian yang ketiga, mungkin yang banyak kita sudah tahu itu audiovisual. Kita bisa menggunakan video, film, komik, bahkan kita juga bisa membuat lagu sendiri untuk mengajarkan materi ke anak-anak didik kita. Kemudian yang keempat, ini yang paling seru biasanya, kita menggunakan permainan, bisa permainan berbentuk kuis, atau mungkin role play, atau bisa juga kita buat kompetisi antar kelompok-kelompok di anak-anak didik kita. Kemudian yang kelima itu ada eksperimen, ini bisa jadi dari demonstrasi oleh guru, kemudian percobaan oleh siswa, atau juga bisa observasi langsung. Nah, yang terakhir itu bentuknya proyek. Ini bisa berupa tugas kelompok seperti misalnya membuat mural gitu, atau juga bisa berupa reportase atau wawancara, atau mungkin sekedar untuk membuat jurnal pribadi gitu untuk siswa-siswa kita. Nah, selain 6 variasi metode ini, ada juga namanya STEM, atau ini pendekatan secara terintegrasi untuk pembelajaran dari sudut sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics. Nah, kalau untuk pendekatan STEM ini, jadi ketika kita melakukan suatu pembelajaran dengan murid-murid kita akan membahas apa yang kita ajarkan itu dari 5 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang sains, bagaimana misalnya energinya itu terbentuk, atau mungkin bagaimana dari sisi biologinya atau kimianya. Yang kedua itu dari sisi teknologi, teknologi apa sih yang memungkinkan kegiatan tersebut itu terjadi gitu. Yang ketiga dari sisi engineering atau rekayasa, ini lebih menekankan pada proses bagaimana memecahkan masalah melalui apa yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat itu dari sudut pandang matematika, pasti ada lah kayak perhitungan-perhitungan yang ada ketika kita mengajarkan materi tersebut. Dan yang kelima itu dari sisi art atau seni. Jadi kita juga perlu memperhatikan apa sih kira-kira aspek seni dari apa yang kita ajarkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan saksikan beberapa contoh dari metode belajar kreatif di video selanjutnya.